Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Fauzi Imtarazani dari Prodi Perbankan Syariah 2B. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah perjanjian besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antar Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC. Pada 13 Februari 1755, nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Yanti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Giyanti, dan secara tertulis, ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sebagai dikenal Duku Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api dari peristiwa geger pecingan ternyata belum mati, tepat di sumbunya. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwono III dalam meredam api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah satu pangeran akhirnya mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya ia meminta izin kepada kakaknya Pakubuwono II. Daripada menunggu saya dibuang, lebih baik buanglah saja saya. Buanglah. Pecah peran Mangkubumi, puluhan ribu prajurit kompeni prajurit tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting merupakan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut tersampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Tengah, Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel. Kesepakatan ini didorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian ini menjadi pangkal dari seterbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing ngaloga Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755, lalu 2 hari kemudian pada tanggal 15 Februari 1755, terjadi pertemuan yang berisikan tentang penerusan pembagian aspek dari atribut-atribut keraton. Antara lain keris yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Kedua bahasa Jogja meneruskan dialog yang bernama bahasa Bagongan. Bahasa ini memiliki perbedaan seperti di daerah satu mengatakan iya itu enggeh, sedangkan di wilayah yang lain ada yang mengatakan injeh. Kemudian yang selanjutnya ialah tari Jogja memiliki gerakan tari yang berbeda, memiliki gerakan yang sedikit kasar, sedangkan Solo memiliki gerakan tari yang lebih halus. Dan juga perbedaan lainnya terdapat pada blangkon yang digunakan masyarakat Surakarta dengan masyarakat Jogja.
Akan tetapi, keterbelahan antara masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Dari segi bahasanya, itu sendiri sudah tergantung dari lingkungan sekitar, dan juga kebiasaan lingkungan sekitar, proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayahnya pada akhirnya menimbulkan tenan peristiwa. Pembagiannya sengaja dilakukan secara acak, sebagaimana mestinya. Banyak wilayah yang tumbang tindih salah satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja, di sekelilingnya wilayah Solo, ada yang wilayahnya Solo, di sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara dua kerajaan tersebut. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan Prakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dan gerakannya pada bulan Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada bulan Februari tahun 1756, ia juga hampir membakar yang baru saja didirikan di kota Yogyakarta. Setelah pernah bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan menandatangani perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa mendapatkan tahta yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Misesa Senopatin Alogo Satriya Raga Mataram ing Ngagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini tidak berhenti sampai di sini. Pada tahun 813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dan akhirnya melahirkan Pakuamalan. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah. Pemerintahan masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan perbedaan orientasi politik. Hal itu pun mengangkat wilayah Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan tahun 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda-beda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini, di mana Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.